teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami berdua di Mental Health Solution, sahabat kesehatan mentalmu. Oke, di pagi hari yang cerah nih ya Bang, kita akan membahas mengenai perkembangan remaja nih Bang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, mengapa anak yang masih beranjak di kelas SMP SMA itu masih labil akan masa depannya? Oke, sebenarnya bukan hanya masa depan ya, dalam menjalani hidupnya pun sebenarnya masih labil. Oke. Nah, kenapa remaja masih labil dalam menjalani hidup kesehariannya ya, dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita lihat secara psikososial ya, menurut Erikson, betul, remaja ini berada pada fase perkembangan identity confusion, yang dimana puncak pencarian identitas diri sesuai dengan apa yang diinginkan remaja dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Lalu apa terpenuhinya tuntutan biologis, lalu apalagi tuntutan psikologis dan sosial. Nah, jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, bagaimana nih Jo? Hal itu akan menimbulkan apa sih? Akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja tersebut yang membuat perilaku yang tidak sesuai. Contohnya apa? Mungkin dalam hambatan bersosialisasi, adanya tindakan-tindakan yang melenceng ya, melanggar gitu, seperti tindakan bullying, karena apa? Mencari identitas diri, jati diri, mencari ketenaran, mencari oh ini loh gue. Karena masih pada fase seperti itu, mereka belum menemukan identitas diri mereka, sehingga mereka akan mencari cara untuk bisa stand out di depan orang lain, agar apa? Kembali lagi terpenuhi kebutuhan psikologisnya, merasa egonya itu loh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang pada masa remaja ini sendiri, bagian otak manusia itu, kalau kita bahas secara medis ya, itu ada yang namanya TFC ya. Ya, suka banget nih saya nih dengan, iya betul, prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu gunanya apa sih? Gunanya untuk mengatur keseimbangan emosi, regulasi emosi, betul. Nah, si prefrontal cortex ini baru matang pada usia 20 sampai 25 tahun. Artinya apa tuh? Pada fase dewasa awal. Nah, ketika fase remaja belum matang sempurna, sehingga yang lebih banyak mengambil peran adalah bagian kecil yang dinamakan amigdala, si imut, si mumil. Otak ya? Iya, betul. Nah, amigdala ini punya peran penting nih. Oksitosin, ada endorfin, ada serotonin, ada dopamin. Nah, itu hormon-hormon kebahagiaan. Ada juga sebenarnya ada kortisol juga ya, hormon stres ya. Iya, yang viral itu kan kortisol, high kortisol, low kortisol. Tapi next aja ya, next episode ya, kita akan bahas tentang eustress dan distress ya. Oh iya benar Iya. itu topiknya. Iya, nanti nextnya ya, kita akan bahas tentang eustress dan distress. Kenapa manusia justru butuh yang namanya stres? Benar. Tekanan ya, tapi next aja ya. Oke, hari ini kita fokus di perkembangan remaja. Nah, bicara tentang amigdala memang pada masa remaja itu memang masih sangat kuat ya, sehingga kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, sekalinya nangis galaunya minta ampun. Bikin di story, bikin di status, waduh, lapor gitu ya kan. Padahal yang ngeliat status juga bukan dilihat, di skip ya. Nah, itu saya emang berapa saya tahu pelaku yang nge-skip ya. Jadi mohon maaf banget nih kalau kan pelaku yang nge-story. Oh tidak dong, iya. Udah dewasa itu berarti namanya bisa jadi keterlambatan ya. Oke, ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang pada fase remaja ini sangat labil dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masih mungkin emosionalnya tidak stabil karena hal tersebut. Prefrontal cortexnya belum terbentuk, dan memang pada tahap perkembangan psikososial, secara psikososial itu memang pada masa pencarian jati diri itu tadi. Oke. Nah, nextnya nih Bang, ada pertanyaan menarik. Ada kaitannya nggak sih dengan yang dulu-dulu atau perkembangan masa dewasa awal lagi? Maksudnya pada masa kita masih anak-anak nih, anak awal misalkan di umur 0 sampai 6 tahun tuh, ada kaitannya nggak sih sama masa depan gitu? Oke. Kelabilan masa depan. Oke, baik. Bagus. Ini melenceng lagi nih kita ya ke psikoanalisa ya. Oke. Ya, jadi kaitannya dengan perkembangan anak awal, perkembangan awal manusia memang sebenarnya sangat, ya dasarnya basicnya itu gitu loh. Iya, itu sangat menentukan kehidupan manusia ke depannya. Bayangin ya, kalau seorang anak itu
belum matang secara sensoris, motoris, itu akan dampaknya apa sih? Bisa sulit fokus dampaknya apa? Sulit belajar, sulit apa lagi berkomunikasi dengan orang lain. Dan fakta di lapangan remaja akhir-akhir ini sulit fokus, diajak ngomong main HP. Iya betul ya. Itu berarti bisa kesebut kayak brain rot gitu nggak sih? Iya, Media sosial. Dan itu sebenarnya berdampak juga ya, apalagi orang tua zaman sekarang itu anak nangis kasih HP, anak nangis kasih HP ya. Tetapi memang parenting itu sulit ya. Memang tidak semua orang itu bisa untuk parenting dan belum siap ya. Dan memang parenting itu penting. Nah, itu dia. Sehingga ketika tahap awal perkembangan itu belum stabil atau mungkin belum maksimal ya secara sensoris motoris, itu akan mengganggu ke depannya. Makanya kan ada beberapa gangguan juga ya, sebenarnya basicnya pasti itu sensoris motoriknya dia, yang dimana mungkin pernah gak sih ngelihat orang itu cuman mendengar gesekan aja langsung sensitif Kayak ngik gitu. Iya betul sekali, atau mungkin nggak sabaran gitu orangnya ya. Itu sebenarnya dasarnya itu ya dari perkembangan awal manusia seperti itu. Jadi memang sangat penting untuk membentuk awalnya itu perkembangan awal dari usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan kalau di dalam psikoanalisa itu ada tahap-tahap perkembangan yang mulai dari mulai dari oral, lalu ke anal, terus falik, laten, dan genital itu tadi. Sehingga misalnya pada perkembangan oral nih, dia tidak maksimal ya, ada mungkin gangguan di sana, sehingga ketika dewasa dia mungkin akan banyak makan, mulutnya juga nggak bisa dijaga gitu ya kan. Lalu apalagi ketika toilet training ya, ada fase perkembangan anal ya, itu tidak diajarkan dengan baik, efeknya apa? Anak akan jorok, berantakan. Jadi sebenarnya memang fase-fase awal perkembangan manusia itu sangat menentukan kehidupan dia ke depannya. Seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Untuk penutup dari perkembangan remaja ya. Oke, cara penanganan dan mengatasi panggilan anak akan masa depan itu seperti apa? Simpel sih, bawa ke psikolog. Oke. Jadi jangan kira ke psikolog itu orang gila gitu ya, enggak Semuanya ya. Enggak, sesimpel kalian itu Enggak tes. semuanya tapi ada. Ya, jadi ke psikolog itu bukan berarti orang gila ya guys ya. Jadi sesimpel kalian tes intelijensi, tes minat bakat, tes kepribadian, itu adalah tes psikologi yang dimana yang berhak melakukannya adalah psikolog. Dan kalian bisa mengkonsultasi hasilnya untuk mengarahkan karir kalian ke depan, arah pendidikan kalian, penjurusan nanti. Jadi bukan berarti orang yang datang ke psikolog itu orang gila, enggak. Nah, untuk penanganannya juga bisa konsultasi ke psikolog jika kalian mungkin mengalami kesulitan belajar, gangguan fokus, ya, kesulitan fokus, atau mungkin sulit dalam beraktivitas sehari-hari. Kalian bisa konsultasi dengan psikolog, dengan tenaga profesional. Kalau ada yang bilang psikolog itu mahal, kalian bisa cek hotline-nya di Kemenkes 119. Ya, nanti mungkin bisa ditampilkan ya, untuk kalian bisa konsultasi di sana. Dan kami juga memberikan layanan peer counseling, sebatas peer counseling masalah umum saja. Tetapi jika sudah masalah berat dan mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, kami menyarankan untuk berkonsultasi ke tenaga profesional. Setuju. So mungkin itu aja ya hari ini ya. Sepakat. Pembahasan kita terkait perkembangan remaja awal. Nextnya kita akan bahas topik-topik menarik lebih lanjut. Dan see you next time. Saya Thomas Yoman dan Jonathan Pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.